Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada minggu kedua bulan Maret nih kita mempersiapkan hati kita untuk mengenang akan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus di atas salib, dan kita akan merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus dari kematian dan dia tidak mati lagi dan naik ke surga. Kita bersyukur untuk segala kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena itu mulai minggu ini kita akan mendengarkan khotbah berkaitan dengan persiapan hari Jumat Agung. Saya berikan judul ini, alasan Yesus datang untuk mati. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur kata sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah. Dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Bimbinglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapilah setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alasan Yesus untuk datang dan untuk mati. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Yesus datang ke dunia bukan untuk menebus dosa. Sebagian orang salah sebut ya. Yesus datang ke dunia bukan untuk menebus dosa. Dosa itu sampah. Gak perlu ditebus. Dosa itu harus dihapuskan. Ya, Yesus datang bukan untuk menebus dosa, tetapi menghapus dosa dan menebus umatnya yang berdosa. Ini penting. Bagi saudara yang mengajar sekolah minggu, bagi saudara yang berkhotbah, ingat firman Tuhan. Yesus datang bukan untuk menebus dosa, tetapi menghapus dosa dan menebus umatnya yang berdosa. Puji Tuhan. Pertanyaannya, apakah alasan Yesus datang untuk mati? Apa alasannya Yesus datang untuk mati? Yang pertama, Yesus datang untuk mati demi menanggung murka Allah. Untuk menanggung murka Allah. Dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pernahkah saudara bayangkan Yesus sang anak Allah, sang firman yang menjadi daging. Ketika menjelma jadi manusia, beliau rela terkutuk. Beliau rela digantung di atas salib, berarti beliau rela terkutuk untuk menggantikan kita manusia yang berdosa yang harusnya dikutuk di hadapan Tuhan. Oh, luar biasa kasih Tuhan. Dosa adalah perkara yang sangat-sangat serius. Dosa bukan suatu hal yang bisa dibuat bahan bercandaan, bukan. Bukan dosa sebagai bahan guyonan, tertawaan, bukan. Dosa adalah perkara yang sangat-sangat serius. Karena memberontak terhadap Allah, itu dosa. Memberontak terhadap Allah. Kalau di Indonesia ada yang berani-beraninya memberontak terhadap pemerintah yang sah, maka orang itu akan ditahan. Ya, itu baru dikatakan memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Apalagi manusia yang berdosa memberontak terhadap Allah sang pencipta. Itu perkara yang sangat-sangat serius. Sang pencipta yang harus ditaati secara mutlak. Tapi manusia yang berdosa berusaha memberontak terhadap Allah. Luar biasa nekatnya manusia yang berdosa. Serius atau tidaknya sesuatu hinaan tergantung dari posisi pihak yang dihina. Jikalau pihak yang dihina adalah orang-orang biasa atau mungkin masyarakat kecil, ya mungkin kita anggap itu biasa saja. Tapi kalau yang dihina adalah orang yang berada di pihak yang harusnya dimuliakan, dihormati, tapi beraninya orang tertentu menghina, memfitnah mungkin. Kita lihat contoh, ya ini seorang yang namanya Zainal Ma'arif. Kejadiannya sekian tahun yang lalu ya. Waktu Bapak SBY menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini Bapak Zainal Ma'arif waktu itu pernah menjadi Wakil Ketua DPR. Tapi dengan perkataannya
yang terlalu berani menyinggung perasaan Pak SBY. Ya, berkaitan dengan masalah identitasnya. Ya, saya tidak perlu sebut lah ya. Nah, lalu kemudian karena keberanian yang nekat itu, beliau ditelusuri. Akhirnya beliau dianggap sebagai orang yang bersalah. Dan beliau akhirnya minta maaf kepada Bapak SBY lewat tulisan yang resmi. Ya, Bapak SBY bisa memaafkan. Tapi masalah proses hukum itu lain lagi mungkin ya. Terus sekalian, itu berkaitan dengan kita bersalah terhadap pemerintah yang sah. Orang yang diangkat oleh rakyat. Kita nggak boleh sembarangan mengucapkan fitnah. Ya, apalagi kita berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah. Serius atau tidaknya sesuatu hinaan tergantung dari posisi pihak yang dihina. Kalau yang dihina adalah Allah Sang Pencipta, oh itu perkara yang sangat serius. Ya. Oke. Terkutuklah orang yang gagal melakukan Taurat. Tidak dikatakan nggak baik untuk mengabaikan Taurat, tidak. Tapi terkutuklah orang yang gagal melakukan Taurat. Ya, Ulangan 27 ayat 26 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Terkutuk. Satu statement yang penting sekali. Terkutuk. Tetapi puji Tuhan luar biasa. Sang Firman ketika menjelma dalam bentuk daging, yaitu Yesus Kristus, kok rela. Sangat rela menjadi kutuk karena umatnya. Galatia 3 ayat 13. Menjadi kutuk karena umatnya. Lihat Galatia 3 ayat 13. Ya, dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Luar biasa tuh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ketika beliau rela disalibkan, walaupun beliau adalah Sang Firman yang menjadi daging, tapi beliau rela disalibkan, dimahkotai duri, dicambuk puluhan kali. Luar biasa, berdarah-darah dari muka sampai kaki bawah. So sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Beliau rela menjadi kutuk karena umatnya yang berdosa. Ini suatu hal yang sungguh-sungguh ajaib kasihnya bagi kita. Makanya kalau dalam firman dikatakan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, tapi berani-beraninya kita tidak mengasihi Tuhan. Dikatakan terkutuklah dalam 1 Korintus 16 itu. Jadi kita perlu memperhatikan hal yang sangat serius ini. Ya, alasan kedua Yesus datang untuk mati. Yang kedua adalah untuk membatalkan tuntutan Taurat terhadap kita. Untuk membatalkan tuntutan Taurat terhadap kita. Lihat Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Dikatakan dahulu kalian sudah mati secara rohani karena kalian berdosa dan karena kalian tidak disunat secara lahir. Tapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni segala dosa kita dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat, dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib. Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Luar biasa. Dengan menyalibkan surat hutang kita, hutang karena kita berdosa. Ya, dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib Kristus, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Oh puji Tuhan, luar biasa. Di atas salib Tuhan Yesus menanggung hutang dosa kita di dalam diri, di atas dirinya. Luar biasa. Terus sekalian, jadi itu alasan kedua Yesus mati di atas salib. Untuk membatalkan tuntutan Taurat terhadap kita. Ya,
Apakah umat tebusan Tuhan tidak lagi harus lakukan Taurat? Nah, ini pertanyaannya. Kalau Tuhan sudah menebus kita, apakah umat tebusan Tuhan tidak lagi harus melakukan Taurat? Karena sebagian orang ya mempunyai kecenderungan yang liberal. Kita kan sudah ditebus oleh Tuhan, kita tidak lagi harus melakukan Taurat. Ya, padahal Taurat diberikan oleh Tuhan sebagai Allah. Bagaimana jawabannya? Apakah umat tebusan Tuhan tidak lagi harus melakukan Taurat? Masih, ini pertanyaan, ini jawabannya. Masih perlu melakukan Taurat. Tetapi bukan sebagai syarat untuk dapat keselamatan. Ini penting. Kalau kita menjadikan Taurat sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan, itu keliru, sangat keliru. Karena kita diselamatkan hanya melalui anugerah. Kita percaya beriman kepada anugerah Allah dalam Yesus. Jadi sekali lagi, Taurat masih perlu kita lakukan, tetapi bukan sebagai syarat untuk dapat keselamatan. Namun sebagai buah pertobatan, puji Tuhan. Kita bertobat, kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita menyesali akan segala perbuatan salah kita yang lalu. Dan kita bertekad untuk dengan kekuatan Roh Kudus, kita menghasilkan buah dalam hidup kita. Buah yang memuliakan Tuhan. Buah yang mempraktekkan perintah Tuhan dalam perjanjian lama, dalam Tauratnya itu. Jadi sekali lagi, kita masih sebagai umat Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan, masih tetap perlu melakukan Taurat, tetapi bukan sebagai syarat untuk dapat keselamatan, namun sebagai buah pertobatan. Puji Tuhan. Tentunya dengan kekuatan Roh Kudus ya, yang menguatkan kita untuk kita bisa melakukan dan mempraktikkan buah pertobatan dalam hidup kita. Oke, Matius 3:8. Ayo kita baca sama-sama ya. Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau saudara menyebut diri sebagai orang yang sudah bertobat, mana buahnya? Tunjukkan buah itu kepada orang lain. Dan orang lain bisa menilai kita. Oh, luar biasa. Orang ini sudah berubah hidupnya. Berubah sikapnya. Tadinya suka nyontek, sekarang bertobat dia. Kalau sudah sebagai pelajar atau mahasiswa ya. Dulunya suka korupsi, sekarang dia jujur. Dulunya dia begitu malas, sekarang begitu rajin. Dalam bekerja dan dalam memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, tidaklah benar perbuatan baik akan cukup membayar perbuatan buruk kita di hadapan Allah. Jangan kita punya prinsip demikian. Karena sebagian orang dari agama lain berkata, nanti perbuatan baik kita akan ditimbang seperti di atas neraca gitu. Yang mana perbuatan baik kita apakah lebih banyak daripada perbuatan buruk kita? Itu kata sebagian orang dari kepercayaan lain. Ya, kita perlu pahami. Kalau sekalian, tidaklah benar perbuatan baik akan cukup membayar perbuatan buruk kita di hadapan Allah. Mengapa? Yang pertama, perbuatan baik kita tidak sempurna. Siapa yang bisa mengklaim, saya sudah suci, saya sudah berpuasa, saya sudah melakukan berbagai macam hal yang berderma segala macam. Apakah perbuatan kita sempurna? Oh tidak, sekalian. Lihat Yesaya 64 ayat 6. Di hadapan Tuhan, perbuatan baik kita orang berdosa ini bagaikan kain kotor saja. Orang Jawa berkata gombal saja, kain kotor. Di hadapan Tuhan, perbuatan baik yang sering dipuji oleh sebagian orang, dia orang berderma, luar biasa, dermawan, ya. Dia begitu luar biasa melakukan perintah Tuhan, tapi di hadapan Tuhan, perbuatan baik kita hanya seperti kain kotor saja. Ya, jadi memang perbuatan baik kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa membawa kita ke dalam keselamatan. Ya. Yang kedua, tidak ada keselamatan dengan cara menyimbangkan perbuatan baik dan buruk, nggak ada. Ya, coba kita malam-malam kita mulai evaluasi. Ya, yang mana sih lebih banyak perbuatan baik atau perbuatan buruk kita satu hari?
Oh, di hadapan Tuhan bukan hanya yang dilihat dengan perkataan, dengan perbuatan, tapi Tuhan melihat hati, motivasi, pikiran, imajinasi, dan bahkan prasangka-prasangka. Lalu kita mulai evaluasi, apakah hari ini saya lebih banyak berbuat dosa atau berbuat benar? Silakan saudara menyikapinya sendiri, sedangkan saudara menilai diri saudara sendiri. Kalau saudara mau jujur, saudara berkata, memang ya, walaupun saya sudah berusaha, ternyata saya tetap orang berdosa. Maka dari itu, gak ada keselamatan dengan cara menyimbangkan perbuatan baik dan buruk. Pasti perbuatan jeleknya jauh lebih berat, jauh lebih banyak. Ya, karena berkaitan dengan pikiran, motivasi, ya, segala macam hal-hal yang orang lain gak lihat dalam hati dan pikiran. Ya. Dosa sekecil apapun tidak bisa masuk ke surga. Jadi kalau saudara berkata kita akan ditimbang seperti neraca, misalnya saja perbuatan baiknya 50 kilo, perbuatan jeleknya 25 kilo, lalu orang itu bisa masuk surga, itu nonsense, itu omong kosong. Berarti dia masuk surga dengan membawa perbuatan buruknya yang 25 kilo. Berarti surga itu bukan tempat yang suci dong. Karena tempat itu kemasukan 25 kilogram yang jelek dari orang itu. Belum lagi dari orang-orang lain. Jadi ajaran seperti itu ajaran yang omong kosong. Yang tidak benar. Karena dosa sekecil apapun tidak bisa masuk ke surga. Ini penting sekali. Ya, ini penting. Oke, terus kalian, alasan Yesus datang untuk mati. Alasan ketiga apa? Untuk memberi kita hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Ya, lihat Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ternyata darah Kristus bisa menyucikan hati nurani kita. Kenapa perlu disucikan? Karena hati nurani juga dipengaruhi oleh dosa. Dulunya mungkin kita baru pertama kali berbohong. Wah, hati nurani kita begitu gelisah. Menegur kita, kamu bohong, kamu bohong, kamu bohong. Tapi baru sekali bohong. Namun kalau bohong itu diulangi 2 kali, 3 kali mungkin masih ada teguran dalam hati nurani. Tapi kalau bohong itu sudah 10 kali, 20 kali, berpuluh kali, lama-kelamaan hati nurani kita akan diem. Ya, akan diem. Dan kita mulai menganggap, bagus, engkau diam ya hati nurani ya. Ya sudah, aku terus saja berbuat dosa, berkata bohong saja. Ya, dia pikir dia sudah bisa lari dari hati nuraninya. So sekalian, ketika seorang percaya Yesus, hati nuraninya sudah beku itu, yang sudah kebal itu, sekarang disucikan oleh darah Yesus. Dan oleh karya Roh Kudus, kita dibimbing kepada pemahaman yang benar. Yang benar mana, yang salah yang mana. Pemahaman Roh Kudus akan membimbing kita dalam jalan yang benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, iya. Kata Latin, hati nurani dari kata Latin yaitu conscientia. Conscientia. Kata con itu artinya bersama, bersama. Dan scientia dari kata scire artinya mengetahui. Berarti mengetahui bersama. Jadi walaupun seseorang tuh pikir, orang lain nggak tahu kok, istriku atau suamiku juga nggak tahu, anakku juga nggak, orang tuaku nggak tahu, bosku nggak tahu, teman-temanku nggak tahu, aku berbuat saja, ya nonton aja Blue Film ini, ya ingat, walaupun orang lain nggak tahu, ada sesuatu yang ada dalam dirimu yang bernama conscientia, yaitu hati nurani. Hati nurani itu selalu bersama dengan kamu dan dia tahu apa yang kau perbuat. Karena dia tahu bersama-sama, karena dia ada dalam dirimu. Ada dalam dirimu. Ya, jadi kata conscience, yaitu hati nurani itu artinya mengetahui bersama. Kita perlu pahami hal ini. Ya, ya. Kalau dalam bahasa Arab ada kata nur, nurani, nur, nurani. Ya, nur itu artinya cahaya.
Ya, hati nurani itu seperti ada secercah cahaya dari Tuhan yang mengarahkan, yang menegur orang itu kalau dia bersalah. Ya, Roma 2 ayat 14 sampai 15. Oke. Nah, nurani itu berfungsi setiap waktu. Dia berfungsi setiap waktu. Tapi kekuatannya dalam mempengaruhi seseorang itu berubah-ubah. Kekuatannya berubah-ubah. Ya, apa berubahnya? Coba kita perhatikan. Sebelum suatu tindakan terjadi, sebelum suatu tindakan berlaku, nurani orang tuh menilai tindakan tersebut. Boleh nggak? Bisa nggak saya lakukan nih? Benar nggak? Ya, bersalah nggak saya? Itu sebelum tindakan dilakukan. Nurani itu menilai tindakan itu terlebih dahulu. Ya, tapi selama tindakan yang salah dilakukan, ya orang itu bandel, tetap melakukan yang salah, melanggar dia. Nurani berada pada tingkat pengaruh yang lemah. Kita pikir, tenang, nggak ada yang tegur saya lagi. Nurani saya juga tenang. Ya, memang pada waktu tindakan yang salah itu dilakukan, nurani itu berada pada tingkat pengaruh yang lemah. Tapi tidak stop sampai di situ. Tidak bisa engkau berkata, syukurlah, sekarang nuraniku jadi tenang dia. Tidak. Kita perlu ingat. Ya. Setelah tindakan yang keliru itu dilakukan, nurani bersuara dengan keras. Waduh, nurani akan berkata, kamu bohong, kamu salah, kamu telah berzina, kamu telah melanggar, kamu telah mencuri, kamu telah merampas hak orang lain, dan berbagai macam. Kamu sudah tidak jujur. Setelah tindakan yang keliru dilakukan, nurani bersuara dengan keras. Sehingga mungkin orang itu nggak bisa tidur dengan nyenyak, mimpi buruk selalu. Jadi saudara sekalian, jangan main-main dengan hati nurani. Tuhan tempatkan hati nurani kepada dalam diri setiap orang. Ini penting. Ya. Oke, iya. Namun suara nurani kita perlu pahami. Suara nurani bukan suara Roh Kudus. Ini kita perlu pahami. Jangan samakan suara nurani itu sama dengan suara Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Lihat Roma 9 ayat 1. Dikatakan, kata Rasul Paulus, suara hatiku, yaitu suara nuraniku, turut bersaksi dalam Roh Kudus. Berarti ada dua hal situ. Suara nurani dan suara Roh Kudus. Ya, seringkali sebagian orang karena sudah kebiasaan atau melihat orang tuanya melakukan yang sama, lingkungannya melakukan yang sama, sehingga nuraninya nggak menegur dia lagi karena dia lihat sudah banyak orang yang melakukan itu kok. Makanya dibutuhkan Roh Kudus untuk membimbing, mengarahkan nuraninya agar sesuai dengan kehendak Tuhan, agar sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu suara hati, suara nurani berbeda dengan suara Roh Kudus. Ini penting, ya. Oke. Suara nurani bersifat relatif dan dipengaruhi oleh kebudayaan, opini publik, agama, tradisi, kebiasaan dan dosa. Saya ulangi lagi. Suara nurani bersifat relatif, dipengaruhi oleh kebudayaan, opini publik, agama, tradisi, kebiasaan dan dosa. Ya, terus sekalian. Nah, suara nurani itu suara nurani dari pengikut agama yang berbeda-beda, juga suara nuraninya berbeda. Ya, agamanya berbeda, suara nuraninya juga berbeda. Saya kasih contoh ya. Nah, saudara sekalian, bagi sebagian orang, kalau sudah pergi ke Bali misalnya, wah, makan daging babi sangat enak bagi mereka, mereka senang sekali. Ini makanan yang termasuk makanan yang paling enak buat mereka. Karena nurani mereka tidak menegur mereka. Karena agama mereka tidak melarang mereka makan daging babi. Tapi kalau kita pergi ke masyarakat lainnya dari agama berbeda, wah mereka berkata daging babi itu haram. Daging sapi boleh, halal. Tapi babi itu haram. Juga kalau waktu mereka sedang makan enak, lalu temannya berkata, itu daging babi loh. Wah kaget banget dia. Masa? Langsung dia rasa bersalah.
Ya, sekali lagi nurani memang dipengaruhi oleh agama, oleh budaya, opini publik, tradisi, kebiasaan, dan dosa. Sehingga suara nurani perlu disucikan oleh darah Yesus dan dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, yang keempat, alasan Yesus datang untuk mati agar kita menjadi miliknya, milik Tuhan. Ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita bertanya, kapan saya dibeli? Saya kan lahir menjadi orang bebas. Keluarga saya, orang tua saya cukup kaya, cukup lumayan. Kami dilahirkan dalam keluarga yang bebas kok. Tapi firman Tuhan berkata, ketika kita percaya Yesus, kita telah dibeli. Dulunya kita hamba dosa. Sekarang Tuhan Yesus telah membeli umat yang berdosa ini, yang harus dihukum oleh Tuhan ini. Ya, telah dibeli. Darah Yesus membeli umatnya dari siapa? Bukan dari setan. Setan nggak berhak menerima pembelian dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus membeli kita dari keadilan Allah. Saya ulangi lagi. Kasih Tuhan yang rela mati di salib membeli kita dengan darahnya yang kudus itu dari keadilan Allah. Kita di hadapan Allah yang adil harusnya dihukum ke neraka. Tapi dengan kasih Yesus, darahnya yang tercurah telah membeli kita, menebus kita dari keadilan Allah. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan menebus kita dari setan, bukan. Setan tuh iblis, ya. Dia nggak berhak menerima pemberian dari Tuhan. Tuhan itu membeli umatnya yang berdosa dari apa? Dari keadilan Allah. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagi setiap orang yang sudah dibeli, sudah ditebus oleh Yesus, maka tugas kita adalah memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jangan gunakan tubuh kita untuk melacur lagi. Jangan gunakan mulut kita untuk mengata-ngatai orang lagi, memfitnah orang lagi, menyebarkan desas-desus yang jelek, yang bohong. Ya, jangan gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang kotor, yang najis. Jangan gunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, seluruh tubuh kita pakai untuk memuliakan Allah dengan melakukan kehendak Tuhan, firman-Nya dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya, seharusnya semua manusia adalah milik Tuhan. Semua manusia adalah milik Tuhan sebab manusia adalah diciptakan Tuhan. Sang Pencipta, ya, Tuhan Sang Pencipta. Tapi manusia yang berdosa ingin bebas. Bahkan tidak mengakui adanya Allah. Aku mau bebas. Siapa itu Tuhan? Tidak coba berusaha tidak mengakui adanya Allah. Sehingga timbullah yang namanya ateis itu. Terus sekalian, padahal semua manusia adalah milik Tuhan karena Tuhanlah pencipta. Ya, tapi sebagian orang tidak mengakui. Ya, tidak mengakui adanya Allah. Eksistensi Allah mereka coba sangkali. Ya. Nah, kita ingat Mazmur 14 ayat 1. Ya, ayo kita baca sama-sama ya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi orang yang berkata nggak ada Allah, itu firman Tuhan katakan orang itu adalah orang bebal. Orang bebal. Terus kalian, ini kita perlu ingat. Ya. Terus kalian,
Nah sekarang apa tanggung jawab orang yang telah ditebus oleh Tuhan? Kalau kita sadar diri kita ditebus oleh darah Yesus, apa tanggung jawab kita? Roma 6 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama ya. Kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Kalian sudah dibebaskan dari dosa dan sekarang menjadi hamba untuk kehendak Allah. Dulunya suka bohong, sekarang bertobat. Lakukan kehendak Tuhan. Berkatakan yang benar, yang jujur. Ya. Dulunya seringkali menyakiti orang lain, sekarang bertobat. Hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, Matius 6 ayat 33. Bagus ya, yuk kita baca lagi. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi kalau kita berusaha, oh Tuhan engkaulah penebusku, engkaulah penciptaku. Biarlah engkau Allah pencipta dan penebusku. Engkau layak memerintah atas hidupku. Menguasai pikiranku, menguasai cita-citaku, menguasai karierku, menguasai akan segala profesi hidupku, menguasai akan keluargaku. Ya, usahakanlah dulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendak Tuhan. Walaupun engkau mungkin dibenci oleh orang berdosa, enggak apa-apa, lakukan dulu kehendak Tuhan. Maka semua yang lain yang baik untuk engkau akan diberikan Allah juga kepadamu. Oh, puji Tuhan. Ini penting. Matius 6 ayat 33 ya. Dalam terjemahan sehari-hari. Oke, yang kelima, alasan Yesus datang untuk mati. Untuk mengakhiri keimaman perjanjian lama dan menjadi imam besar yang kekal. Keimaman perjanjian lama sementara, tapi imam besar yang kekal itu yaitu Yesus. Lihat Ibrani 10 ayat 11 dan 12. Iya, selanjutnya setiap imam lakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi yang dilakukan oleh para imam dalam perjanjian lama sebenarnya tidak bisa menghapus dosa, tapi hanya ditutupi untuk sementara, bukan menghapus dosa, ditutupi untuk sementara. Ya, tapi ia yaitu Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, yaitu di Kalvari itu, di Kalvari itu, Yesus berkorban satu kali saja, satu korban saja. Ya, tapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja kan dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yesus memang mati, berkorban, mati, 3 hari kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Sebab beliau sekarang berada di surga dan akan kembali pada hari kiamat untuk datang kedua kali, menjemput umatnya dan menghakimi semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Oh, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, kelemahan korban dalam perjanjian lama, Bang. Ya, korban dalam perjanjian lama kelemahannya. Nah, ini. Setiap imam besar di perjanjian lama harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan dosa seluruh umat. Ya, sebelum imam besar melakukan upacara ya, korban tuh dia lebih dahulu harus menyucikan dirinya, yang mempersembahkan korban untuk minta pengampunan dosa terhadap dirinya sendiri. Ya, kita baca Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya yaitu Yesus telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini beda sekali dengan imam besar keturunan Harun, bahkan termasuk Harun sendiri. Ya, imam besar semuanya pernah berbuat dosa. Tapi hanya satu imam besar yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus itu. Sebab imam besar yang kita punya telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Ya. Puji Tuhan. Ini penting. Tuhan Yesus dalam hidupnya tidak pernah berkata, I am sorry. Kalau saudara dan saya dalam hidup kita nggak pernah mengatakan I am sorry, saya minta maaf.
dengan tulus ya. Mungkin kita maaf kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada orang lain. Kalau orang tuh nggak pernah terungkap dalam kata-katanya, saya minta maaf. Mungkin orang itu sombong, nggak pernah mengakui akan kesalahannya. Tapi luar biasa, dalam hidup Yesus tidak pernah beliau berkata I am sorry. Pertanyaannya, apakah Yesus itu sombong sehingga dia nggak pernah minta maaf? Terus sekalian, ini penting. Ini ada film yang sekian puluh tahun yang lalu pernah diputar di sebagian bioskop dan sudah diputar di lewat VCD dan DVD. Namanya The Last Temptation of Christ, pencobaan terakhir dari Kristus. Kelihatannya kok rohani sekali, padahal ngawur ini film. Terus sekalian, dalam film itu dikatakan Yesus ketika disalib, dia turun dari salib, dia lari ke tempat lain, ke negeri lain. Dan dia nikah dengan seorang perempuan, dia punya anak. Tapi dia dicari terus oleh murid-muridnya. Ketika murid-muridnya bertemu dengan Yesus, wah murid-muridnya mulai berkata, kamu pengecut, kamu lari dari kenyataan. Waduh, ketika mereka begitu mengecam tindakan Yesus, tiba-tiba Yesus berlutut dan berkata, oh Lord, I'm sorry. Oh Father, I'm sorry. Bapak ampuni saya. Dalam firman Tuhan tidak pernah Yesus berkata I am sorry. Bukan karena Yesus sombong, tapi Yesus memang tidak pernah berbuat dosa kok. Dia gak pernah berbuat dosa, gak pernah berbohong, gak pernah bersalah. Sehingga dia gak perlu berkata I am sorry. Ya. Sekalian, ya ini film yang tadi adalah film fiksi, hayalan. Yang judulnya The Last Temptation of Christ. Cobaan terakhir dari Kristus. Itu film yang fiksi saja. Dan itu film ngawur. Ya. Oke, so sekalian, kelemahan korban dalam perjanjian lama, semua persembahan korban dalam perjanjian lama harus berulang-ulang dilakukan untuk mengingatkan manusia akan dosa mereka. Ya, korban itu diulang-ulang sehingga manusia diingatkan, umatnya diingatkan, kita ini manusia yang berdosa saja. Ya. Tapi Yesus cukup satu kali saja berkorban, satu kali saja. Once for forever. Satu kali untuk selamanya. Ya. Nah, Ibrani 7 ayat 27 bagus. Yuk kita baca sama-samanya. Yang tidak seperti imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Satu kali saja Yesus mati dan salib. Kemudian dia bangkit 3 hari kemudian ya. Dan tidak mati lagi. Dan pengorbanannya berkhasiat untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Korban Yesus telah terjadi satu kali. Dan berdampak kekal. Dan gak perlu diulangi lagi. Ini penting. Oke, kelemahan korban dalam perjanjian lama yang C, darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Ini penting, darah binatang gak bisa menghapus dosa. Lembu kah, burung tekukur apalagi, domba kah, tidak bisa menghapus dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ibrani 10 ayat 4. Ya. Iya, burung tekukur, ya. Domba, ya, ini lembu tidak bisa darahnya menghapus dosa. Hanya darah Yesus. Ya. Hanya darah Yesus, Yohanes 1:29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, kelemahan korban dalam perjanjian lama yang keempat, binatang yang dipersembahkan harus tidak bercacat fisiknya. Nggak boleh ada cacat fisik. Ulangan. Namun, sekali lagi, binatang itu adalah makhluk yang tidak bermoral. Iya. Yesus mengorbankan dirinya
yang tanpa dosa, ya, dan khasiatnya kekal itu. Ya, khasiat pengorbanannya kekal itu, ya. Ibrani 10 ayat 14. Iya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan untuk selama-lamanya, ya, berkhasiat kekal, ya. Oke, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan menguatkan iman kita sehingga kita tetap setia iring Tuhan walaupun tantangan berat kita alami, tapi kita bersandar pada kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang mungkin sudah berapa tahun yang lalu, tapi lagu ini bagus. Yuk kita nyanyikan bersama. Mari kita berdiri. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari kita angkat tangan kanan kita. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah hapus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Perempuan saja. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Pria saja. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Bersama-sama angkat tangan kananmu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah hapus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
yang baru. Oleh kuasa darah-Mu ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Benar ya Tuhan, oleh darah Yesus yang berkuasa, yang rela Engkau berkorban bagi kami orang berdosa ini, kami dilayakkan oleh Tuhan. Tolong kami sebagai umat-Mu yang sudah dikasih oleh Tuhan untuk belajar mengasihi Tuhan dalam hidup kami yang sementara di dunia ini. Rela berkorban untuk apa yang Tuhan minta kami lakukan itu. Tolong kami, biarlah menjelang kami memperingati akan hari kematian Yesus, hati kami kembali dikobarkan untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.